channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, dalam cerita ini nama dan tempat sudah disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Penderita Santet. Perkenalkan, namaku adalah Irna. Aku mau bercerita kisah yang aku alami. Ini adalah kisah nyata. Tahun 2017 lalu, aku yang waktu itu baru usia 18 tahun baru lulus sekolah dan buka kantin di salah satu sekolah SMK yang lumayan jauh dari rumah. Sekolahnya di perkampungan jauh sekali dari kota. Aku bakal menceritakan dari awal sebelum aku kena santet. Sekolahnya ada di belakang pemakaman dan tengah-tengah kebun sawit. Pemakaman yang terlihat tak terurus dan aku satu-satunya orang yang jualan di kantin sekolah ini. Jadi sepi sekali kalau siang, karena memang murid di situ juga sedikit. Pernah waktu sendirian lagi mencuci piring, tiba-tiba tercium aroma bunga terus berubah menjadi kemenyan. Aku masih diam dan beresin cucian. Seperti ada yang memperhatikanku dari belakang. Aku yakin kalau di situ aku hanya sendiri, tidak mungkin ada orang lain. Aku masih tetap diam. Selesai beres-beres, aku duduk ke arah depan kantin yang ada ruangan kosong yang aku sendiri tidak tahu itu ruangan apa. Yang jelas di ruangan itu selalu ada suara. Kadang suara meja yang dibanting, kadang suara kursi digeser. Sambil melamun aku liatin, hingga akhirnya aku dikejutkan ada sosok bayangan putih melintas. Astagfirullah, apaan itu tadi? Sudahlah, lupakan saja. Lagian ini masih siang, jadi aku gak terlalu takut, batinku berucap. Akhirnya aku memutar posisi duduk. Aku belakangin ruangan itu walaupun sesekali tetap terdengar berisik. Aku selalu berpikir mungkin itu tikus. Hari yang kulalui di situ selalu seperti itu. Aku jadi terbiasa dengan aroma yang selalu muncul tiba-tiba. Mungkin kaget jika ada sosok bayangan yang melintas. Hingga akhirnya di suatu siang aku melihat monyet yang luar biasa banyaknya. Mereka ada di atas atap dan di samping ruangan kosong itu. Banyak sekali, mungkin ada sekitar 20-an atau lebih. Biasanya di tempat ini tidak pernah ada monyet. Aku juga tidak merasa takut sama sekali padahal aku sendirian. Cukup lama monyet itu bermain-main di sekitar. Pas bunyi istirahat murid pada mau keluar ke kantin, aku lihat lagi monyetnya sudah tidak ada. Aneh, tapi mungkin aja karena mereka takut kalau ada banyak orang ya, pikirku. Oh ya, aku lupa beberapa hari yang lalu sebelum ada kejadian monyet ini, sempat ada ibu-ibu berdua datang ke kantin. Beliau adalah warga daerah sini. Salah satu dari mereka ada yang membuka obrolan, mulai menanyakan nama, alamat, usia, dan tahun lahir. Dan ini adalah awal mula dari kejadian itu. Kesalahanku, aku kasih tahu semua data diriku. Kami mulai mengobrol panjang lebar. Dulu waktu awal sekolah ini dibuka, ibu mau jaga kantin ini. Tapi karena muridnya masih sedikit, ibu malas. Ya udah, ibu kerja nyari berondolan atau sawit, sama bikin sapu lidi, dijual per kilo. Giliran sekarang muridnya sudah mau 100 orang, malah kamu yang jaga di sini, cerita ibu itu. Waktu cerita itu nada bicaranya seperti marah. Aku sudah mulai tidak enak hati.
Aku senyum saja. Tidak lama ibu itu pergi, aku pun sudah selesai jualan. Aku beberes pulang. Esok harinya aku lagi nyapu halaman kantin, aku melihat ada sepasang suami istri naik motor. Mereka baru keluar dari kantor guru. Wanita yang membonceng itu memperhatikan terus. Aku merasa bergidik ngeri dengan tatapan itu. Tapi karena mataku yang rabun jadi tidak tahu mereka siapa. Singkat cerita, siangnya salah satu guru yang kebetulan masih saudara, dia cerita kalau yang datang tadi sedang bertamu dan bertemu dengan kepala sekolah ingin meminta izin menempati kantin yang saat itu sedang aku kelola. Mereka bilang agar kantinnya diambil alih oleh pasangan suami istri itu, tapi tidak dibolehkan sama kepala sekolahnya. Tapi mereka tetap memaksa agar diizinkan. Walau mereka akan membawa meja sendiri, yang penting dibolehkan jualan di situ. Tapi kepala sekolah tetap menolak. Mulai dari situ teror demi teror ku alami. Malam di waktu tidur aku merasa di seluruh badanku gatal-gatal seperti ada ulat bulu yang menempel. Apa tadi pas jualan kejatuhan ulat bulu ya? Kok gatal semua badanku? Pikirku. Kemudian aku langsung bergegas mengambil bedak dan aku usapkan ke seluruh badanku yang terasa gatal. 1 jam berlalu aku tertidur. Tiba-tiba aku terbangun karena gatal yang terus menyerang. Hingga pagi aku tidak bisa tidur. Paginya pergi jualan seperti biasa. Sore hari badan masih gatal, aku pergi ke apotek membeli obat gatal. Tapi setelah minum obatnya tak kunjung reda. Setiap malam aku masih susah tidur sampai obat habis. Kemudian aku pindah berobat ke bidan dekat rumah. Tapi hasilnya tetap sama saja, tidak ada perubahan. Ditemani kakakku dari klinik satu ke klinik lain, dari apotek ke apotek lain, sakit bekas suntik belum hilang sudah disuntik lagi. Berbagai macam obat-obatan salep tapi tidak ada perubahan. Yang awalnya hanya gatal hingga sekarang melebar keluar air dan bau amis. Aku sempat bermimpi tapi benar seperti nyata. Ada sosok tinggi besar berbulu di kamarku dan menggigit pahaku. Setelah itu waktu mandi sore aku terkejut. Aku mendapati ada lebam merah seperti bekas gigitan. Aku heran kenapa mimpi semalam seperti nyata. Di suatu siang salah satu ibu-ibu yang bekerja di kantor bercerita kepadaku. "Bu, ada Rizky di situ?" tanyanya. "Tidak ada, Bu. Dari tadi Rizky gak kesini," balasku. "Loh, tadi katanya dia mau beli jajan. Biasanya Rizky jajan kesini kan, Bu?" ucapnya lagi. "Iya, Bu, tapi hari ini tidak ada," balasku. Ibu itu memutar-mutar mencari anaknya sampai masuk gang sebelah yang agak jauh dari sekolahan. Dan benar saja, anaknya sedang beli jajan. Waktu jalan balik ke kantor, ibu itu berhenti di depan kantin dan bicara ke anaknya. "Dek, kok tidak beli di tempat Ibu Irna? Biasanya jajan di sini," katanya kepada anaknya. "Biasanya Rizky selalu jajan di tempatku dan kami suka ngobrol sambil bercanda." "Gak mau, Mah. Ibu itu berubah jadi serem. Aku takut," jawab anaknya. Aku melongo mendengar ucapan anak itu. Wawak depan rumah juga bilang kalau mukaku berubah jadi jelek. Sepupuku juga bilang kalau mukaku berubah jadi tua. Aku bingung apanya yang berubah. Tapi ya sudahlah, tidak kupikirkan lebih jauh. Hari demi hari luka di badanku semakin bertambah. Aku terus-menerus berobat. Sementara kantin semakin hari pendapatan berkurang, padahal daganganku selalu habis terjual. Hingga akhirnya saat aku berobat, dokterku berkata, "Loh,
Kok aneh ya penyakitnya? Diobati malah makin melebar. Aku dan kakakku hanya terdiam. Aku mengira hanya alergi biasa. Pulangnya kami mampir ke rumah mertua kakak untuk sholat maghrib. Kebetulan di situ ada beberapa tamu dan mereka pada kaget waktu melihat luka di seluruh badanku. Loh, kok kayak gini? Alergi tidak kayak gini loh. Biasanya alergi cuma merah-merah saja. Cobalah tanyakan ke orang pintar. Enggak, iya, ini bentuk sakitnya, ucap salah satu kerabat. Selesai sholat, kakak mengajakku langsung ke belakang rumah mertuanya. Di situ ada orang pintar. Waktu dilihat tanganku, beliau langsung terkejut. Loh, kok bisa sampai kayak gini? Kok udah sampai bonyok-bonyok baru dibawa ke sini? Cemananya abangmu bodoh sekali. Ini udah parah, ucapnya. Kakakku dimarahi sementara aku yang belum paham hanya menduk lesu. Ternyata benar saja, aku sakit karena dibuat oleh orang. Badanku yang sudah hampir busuk. Beliau mengobati aku seperti narik sesuatu dari badanku. Setiap tarikannya aku merasa baikan. Kemudian badanku dilumuri daun kelor campur lada hitam. Ada sedikit air yang harus aku minum. Habis berobat sudah agak berkurang. Tapi belum sembuh, esoknya aku datang lagi berobat. Aku disuruh mandi air 9 masjid dan bunga. Aku mandi di rumah yang ngobatin. Pulang dari berobat, aku tidur di rumah nenek yang kebetulan di situ ada yang ketindihan. Meminta tolong, ada yang mimpi seram dan ada yang ketindihan. Sampai malam ketiga aku tertidur duluan. Kamar hanya aku tutup, tidak dikunci, agar sepupuku bisa masuk. Waktu aku terbangun tengah malam, aku seperti melihat ada mata yang mengintip dari balik pintu. Sosoknya berbulu. Lama kemudian dia mendekat dan menyentuh tanganku sambil berucap, "Kamu sudah sakit kan?" Aku cuma mengangguk dan itu antara sadar dan tidak sadar. Saat sadar, aku langsung menoleh mencari sepupuku. Mereka tidak ada. Ternyata aku tidur sendirian di kamar yang hanya ditemani cahaya lampu remang-remang. Ingin rasanya aku lari dan pindah ke kamar sebelah, tapi aku tidak berani keluar kamar. Akhirnya aku hanya diam di tempat hingga terlelap tidur. Paginya aku bertanya kepada mereka, "Kenapa tidak jadi tidur samaku? Kami gak berani tidur sama kakak lagi. Setiap tidur sama kakak pasti aku mimpi serem. Aku takut, Kak." "Ya, aku juga ketindihan, Kak," jawab mereka. Jadi malam ini aku memutuskan untuk tidur di rumah. Sekitar jam 9 malam aku mengamuk. Aku mencium ada bau comberan. Bau sangat menyengat, rasa pingin muntah. Aku sangat marah. "Ini comberan siapa sih? Bau kali, aku mau muntah," teriakku dalam rumah. Mama sama kakak bilang kalau gak ada bau sama sekali. Sampai kakak bacain doa berzikir dan aku akhirnya tertidur. Besok malamnya aku berobat lagi. Ternyata di badanku ada 3 makhluk halus. Wewe gombel dengan muka tua, kuntilanak dan sosok seram yang tinggalnya di comberan, bau badan dan penuh luka. Waktu berobat badanku seperti ditarik lagi. Terus raganya dipindah ke salah satu palek atau oom anak buah mediator dari paranormal yang mengobati aku. Tiba-tiba palek atau mediator itu mengerang, suaranya menjadi besar dan cara berdirinya seperti monyet. "Ngopo kowe ganggu bocah iki? Opo salahe? Kenapa kau ganggu anak ini? Apa salah dia?" "Aku dikongkon, aku disuruh." "Dikon sopo? Sopo juraganmu? Omong ke karo juraganmu, ojo ganggu bocah iki maneh." "Disuruh siapa? Siapa tuanmu? Bilang sama tuanmu, jangan ganggu anak ini lagi." "Ora iso,
Aku kudu gawe bocah iki loro, mengko aku ra diwenehi pangan. Tidak bisa, aku harus buat dia sakit. Nanti aku tidak dikasih makan. Dadi kowe ora gelem lunga saka bocah iki. Apa kowe gelem tak pangan? Jadi kau gak mau pergi dari badan dia? Apa kau mau aku makan? Dia hanya menggeleng sambil mengerang. Tiba-tiba yang mengobati aku seperti memakan sesuatu. Pulang berobat waktunya untuk tidur, seluruh badanku malah menjadi gatal luar biasa. Aku tidak bisa tidur lagi. Kakakku terus-menerus duduk di sampingku berzikir agar aku bisa tidur. Kemudian aku terlelap sesaat dan setiap kakakku berhenti berzikir, aku pun terbangun. Waktu mandi pagi lagi-lagi di pahaku lebam-lebam. Badanku mendadak gatal luar biasa, berair dan bau amis. Bahkan aku tidak bisa pakai baju panjang karena bakalan lengket di kulitku. Sehabis maghrib aku berobat lagi. Aku seperti diruqyah. Ada 5 orang yang berzikir. 1 orang yang megang dari belakang pundakku sambil berzikir dan 4 lainnya lagi di belakangku. Kami semua memejamkan mata. Aku merasa merinding yang luar biasa. Setengah jam berlalu, akhirnya selesai dan mereka semua berkeringat seperti habis lari berputar lapangan. Dan yang mengobati aku pun bilang jika sudah tidak sanggup lagi. Kemudian aku disuruh untuk pindah berobat ke guru mereka. Oh ya, waktu berobat itu yang mengobati aku sempat bilang kalau ada tuyul juga yang selalu ngambilin uang jualanku. Ya Allah, pantesan saja dagangannya habis tapi uangku gak ada. Aku juga ada celengan, niatnya buat tambahan DP motor. Soalnya selama jualan aku masih numpang. Waktu aku buka celengan ternyata isi celenganku juga lenyap, hanya sisa 10.000 dan 20.000 1 lembar. Aku benar-benar histeris. Aku menangis sejadi-jadinya di depan ibuku. Ya Allah, aku benar-benar histeris. Aku menangis sejadi-jadinya di depan ibuku. Sakit yang kuderita, uang kantin yang tak nampak, uang celengan pun raib. Jujur dari awal aku bercerita sampai di sini aku sambil menangis mengetiknya. Aku pindah berobat ke orang pintar yang kemarin disarankan waktu ruqyah. Setelah maghrib aku pergi ke rumahnya. Panggilannya Mbah. Si Mbah ini asli orang Jawa. Lupa Jawa di daerah mana. Waktu aku sama kakak datang, Mbah langsung senyum dan nyuruh aku sedikit tarik lengan baju panjangku. Kok Mbah tahu tanganku penuh luka? Batinku. Oh, kena di jualan ini. Ada yang mau nyuruh kau pergi tapi dengan cara buat kau sakit, bonyot-bonyotin badanmu. Kemarin kalian berobat juga salah. Yang mengobati sebelumnya gak sopan, main makan peliharaan dukunya. Marahlah dukunya. Kau semalam tidak bisa tidur kan? Udah ditarik. Dia yang di badanmu kan? Aku hanya mengangguk. Tidak lama Mbah berbicara sendiri tapi aku tidak mengerti soalnya dengan bahasa Jawa halus. Terus badanku dipukul 3 kali. Kemudian kami disuruh pulang tapi besok datang lagi membawa daun duren, pohon pare hutan 7 lembar atau 9 lembar sirih. Terus ada lagi tapi lupa apa namanya. Kami disuruh datang sebelum maghrib. Soalnya kalau malam pasti para demit itu mengikuti aku. Karena kakak pulang kerjanya sore, akhirnya habis azan maghrib kami baru sampai. Waktu kami tiba Mbah berbicara. Lama kali kalian, kan ikut dia, ucapnya. Waktu Mbah ngomong itu tiba-tiba lampu padam dan kemudian hidup kembali. Aku sama kakak hanya saling pandang. Tadi malam dukunya datengin Mbah. Dia bilang tidak usah ikut campur urusanku, jangan berani mengobati kau. Kemudian Mbah itu bilang kalau di kantinku ditanami tanah kuburan sama nama dan tahun lahirku.
Pantesan waktu itu tutup kantin, aku duduk di parkiran motor menunggu tumpangan. Aku melihat di kantin ada pria tua tidak pakai baju duduk di situ, terus menaruh sesuatu di atas atap. Dan atap kantin itu masih pakai daun kelapa yang dianyam. Jadi kalau naruh sesuatu diselipkan, aku tidak tahu. Udahlah, aku pendek mata rabun, mana mungkin nampak apa yang dia taruhnya. Jadi cemana mbah? Apa mau diambil tanaman tanah kuburan sama nama adik biar dibuang? Kata kakakku. Udah, tidak usah. Kita tutup dari sini saja. Ini daun sirih buat tutup namamu di tempat dia. Kau bawa kemanapun daun sirihnya. Pas tidur taruh di dalam buku. Terus taruh di sampingmu. Daun-daun yang kalian bawa nanti sampai rumah kemudian direbus pakai air 9 gelas. Jam 9 malam kurang 9 menit ke arah kiblat, ucapnya. Sampai di rumah aku melakukan apa yang Mbah suruh. Oh ya, aku tetap berobat medis. Jadi luar dalam diobatin. Obat dokter dari luar dan alternatif banyak dari dalam. Sudah selesai mandi badan menjadi segar. Semoga saja ada tanda-tanda sembuh. Walaupun badanku penuh luka, tapi kalau mandi tidak ngerasa perih. Padahal tangan kena pisau saja kalau kena air pasti perih. Paling kalau aku pakai baju panjang lukaku lengket di baju. Hampir sebulan aku tidak bisa tidur. Tapi malam ini aku sudah mulai bisa tidur hingga pagi hari. Oh ya, aku masih jualan. Tapi aku bawa daun sirihku kemana-mana dan tasbih di leherku. Laci kantin juga sudah dikasih syarat agar tidak diambil tuyul lagi. Setiap buka kantin, aku selalu siramin kantinku pakai air bekas wudhu sholat subuh. Aku dilarang keras melamun. Jadi setiap siang di kantin aku bersikir agar tidak melamun. Beberapa hari kemudian sirihnya koyak atau rusak, terkena resleting dompet. Alhasil aku tidak bisa tidur nyenyak lagi. Dan lagi-lagi aku mimpi seram. Dan pagi harinya kaki dan paha lebam lagi. Itu seperti macam ciri khasku yang selalu hilang timbul. Akhirnya aku ke tempat Mbah lagi. Oh ya, daun sirih yang selalu kubawa itu bukan daun sirih sembarangan. Aku disuruh membawa 7 lembar. Nanti dipilih salah satu dari daun itu. Aku ke tempat Mbah membawa daun sirih lagi. Ternyata Mbah sudah tahu kalau daun sirihku koyak. Jadi waktu aku datang Mbah langsung menyambut. Kenapa lagi? Pasti sirihmu koyak kan? Aku cuma tersenyum. Mbah terdiam dan tak lama Mbah berbicara sendiri pakai bahasa Jawa dengan nada marah. Selesai bicara sendiri Mbah bercerita ke kami. Sebenarnya almarhum buyutmu dulu punya pegangan. Sekarang pegangannya itu ya jaga kalian. Tapi aku marah sama dia karena sudah tahu kau diapain orang, tapi dia cuma diam saja. Katanya dia tidak berani. Mbah menyuruh aku mandi pakai rempah ratus, terus dikasih ramuan dan tidak tahu daun apa. Ada batang pohon yang aku disuruh ambil kulitnya buat tebusan, tidak tahu juga namanya apa. Batangnya kecil, ada 3 atau 4 macam dikasih tapi aku lupa namanya. Tiap hari direbus dan diminum. Rasanya pahit walau dikasih gula batu dan sedikit berlendir. Hari demi hari aku lakukan dan sedikit demi sedikit kulitku mulai membaik. Yang lebih bahagia aku mulai membaik. Aku kira aku sudah sembuh tapi ternyata aku salah. Walaupun badanku merasa sudah mulai membaik, tapi suasana di kantin semakin seram. Aku merinding, aku merasa ada yang memperhatikanku padahal tidak ada orang. Aku putuskan untuk tutup kantin, mungkin itu adalah cara yang terbaik. Aku juga sudah cukup lelah, berbulan-bulan aku menderita. Aku mengira dengan begitu aku tidak bakalan diganggu lagi. Ternyata tidak.
Waktu memasuki bulan suro lagi enak tidur tengah malam, aku terbangun karena merasa ada yang netes dari bibirku. Aku kira aku ngences. Waktu aku mengelap dengan tangan ternyata ada darah. Kulihat di bantal juga ada darah kental cukup banyak. Aku bersihkan bibirku pakai tisu. Habis itu aku baca doa-doa yang aku bisa. Bibirku menjadi bengkak dan luka. Padahal waktu parahnya badanku kemarin bibirku tidak ngaruh, tetap seksi. Lah ini kok bisa keluar darah. Besok sorenya kakak antar aku ke rumah Mbah lagi. Kata Mbak Dukun yang nyantet aku lagi ngetes ilmunya karena itu bulan suro. Mbah kemudian memberiku ramuan daun dan tidak tahu daun apa. Ada batang pohon, tidak tahu juga batang apa. Pokoknya berbentuk kecil. Aku disuruh ambil kulit batang pohonnya. Ada sekitar 4 macam tumbuhan. Kemudian aku disuruh rebus dan diminum. Rasanya tidak enak sekali. Pahit terus seperti berlendir dan diberi minyak untuk diolesin ke bibir sama badanku. Ini minyak benar-benar ajaib. Malamnya aku oles, besok pagi bibirku langsung kering. Mbah juga memberiku penangkal. Soalnya beliau kasihan melihat aku yang terus-terusan sakit. Tapi sekarang sudah aku lepas. Bibir aku sembuh tapi badanku belum. Badan masih berair walaupun tidak separah kemarin. Mbah menyarankan aku buat puasa Senin Kamis selama 7 minggu. Aku jalanin full, kebetulan aku 2 bulan tidak datang bulan. Aku juga pindah ke rumah sepupuku. Aku tinggal di sana hingga aku sembuh. Aku mulai sakit tahun 2017, bulan 10 atau 11. Sembuh sekitar bulan 10 tahun 2018. Cukup lama. Aku pernah merasa capek sekali. Aku pernah ngerasa pasrah, aku sering nangis. Aku cuma pengen makan dan tidur dengan tenang tapi tidak bisa. Waktu sakit aku tidak boleh makan telur, bakso, ayam, indomie, pokoknya semua yang gatal-gatal aku dilarang makan. Waktu bibirku sakit aku juga tidak bisa makan tapi aku lapar. Akhirnya aku makan pakai sendok bayi yang kecil itu. Karena bibirku sakit jadi mulut tidak bisa dibuka kayak orang normal. Bukan itu saja, aku juga dijauhi dari orang-orang. Bahkan waktu sakit pacarku tidak mau ketemu. Dia juga ngejauhi. Katanya aku serem. Bisa dibilang itu kejadian yang tidak bisa kulupakan seumur hidupku. Kalau ditanya nyesel enggak, ku jawab nyesel sekali. Trauma pasti trauma. Ya, pasti dendam ke orangnya. Tapi itu tidak baik. Tapi Mbah menasehatiku tidak boleh dendam. Akhirnya aku mencoba ikhlaskan semuanya. Dan alhamdulillah Allah maha baik. Sembuhnya bulan 10 tahun 2018, di situ juga aku kenal bos yang sangat baik. Hingga sekarang aku dikelilingi orang-orang yang sayang denganku. Gaji yang lumayan, kerja yang bagus. Di balik semuanya pasti ada hikmahnya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kisah Penderita Santet. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan semoga pula kita dijauhkan dari segala hal yang buruk. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.